Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan tips and tricks untuk lolos tes substansi LPDP di jenjang master degree ya. Oke, lanjut, di sini sedikit tentang saya. Saya S1 di akuntansi seperti yang sudah Kak Catherine sebutkan tadi. Jadi saya akuntansi di Universitas Atmajaya, Yogyakarta, namun sebelumnya saya sempat menempuh studi di Universitas Brawijaya untuk 2 semester di teknologi pangan, namun ternyata pada saat itu, saya memiliki alergi sehingga saya tidak bisa melanjutkan studi saya di situ karena saya, eee, berhalangan untuk melanjutkan praktikum karena alergi tersebut. Nah, jadinya saya pindah jurusan banting setir ke akuntansi. Kemudian, setelah lulus, saya langsung mendaftar untuk, S2 di UGM. Kemudian, saya juga sekalian apply buat di LPDP, namun untuk, kali pertama saya mencoba itu belum lulus karena saya tidak mempunyai pengalaman pekerjaan ataupun magang karena pada saat itu belum ada kampus merdeka dan tidak diwajibkan magang kalau di Atmajaya dulu. Jadi dengan minimnya pengalaman saya, tetap memaksakan untuk, mencoba mendaftar di LPDP dan dengan kurang matangnya persiapan juga jadi di percobaan yang pertama saya belum lulus. Kemudian sampai sekarang saya lulus di percobaan kedua itu di jenjang, master degree, programnya double degree yang, dalam negerinya itu di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada dengan, program studi Master of Business Administration, kemudian, degree yang satunya adalah Master of Business di University of Queensland. Untuk pengalaman kerja, saya sempat bekerja setelah gagal. Jadi setelah gagal di percobaan pertama LPDP, saya langsung apply untuk bekerja dan pekerjaan pertama saya itu sebagai Customer Success Specialist di PT Solusi Digital Manunggal Amanata. Kemudian pekerjaan kedua saya itu Export Marketing Staff di K Group, keduanya di Yogyakarta semua. Jadi itu sedikit tentang saya dan saya juga bisa lolos, di tes substansi LPDP ini berkat bantuan Studenesia karena saya juga, melakukan mock up bersama Studenesia dengan dibantu oleh mentor-mentor Studenesia, sehingga saya mendapatkan tips and tricks juga untuk, berhasil lolos di tes substansi LPDP. Oke. Nah, jadi apa sih tes substansi LPDP itu? Jadi, untuk secara formalnya, tes substansi LPDP itu ya salah satu tahap proses, kita seleksi beasiswa LPDP untuk mengukur pemahaman dan juga kemampuan akademik serta relevansi rencana studi pelamar beasiswa terhadap program beasiswa yang diajukan. Kalau secara singkatnya, tes substansi itu sama aja kayak tes wawancara. Jadi, kalau tes substansi LPDP itu, fokusnya ada 4 hal sebenarnya. Ini berdasarkan, pengalaman yang, saya lalui ya. Jadi berdasarkan 2 kali tes substansi, inilah rangkuman dari, perjalanan saya melakukan tes substansi. Jadi fokus wawancaranya itu yang pertama adalah motivasi kita melanjutkan studi, kemudian yang kedua ada latar belakang akademik dan juga pekerjaan yang sudah kita lalui, kemudian yang ketiga itu ada rencana studi dan juga penelitian kita nantinya saat menempuh S2. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah terkait kontribusi yang akan kita berikan untuk Indonesia. Nah, hal ini akan dikaitkan oleh interviewer dengan isu sosial dan juga agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia atau lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals. Oke, ini ada beberapa hal yang mungkin terlihat,
sepele, tapi kalian perlu tahu ini. Yang pertama itu untuk tes substansi, bahasa yang digunakan itu sebenarnya ada dua. Apalagi untuk pelamar yang master luar negeri, S2 luar negeri, itu bahasanya akan campur, jadi eh, balik lagi ke interviewernya. Mereka akan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu akan digunakan bolak-balik. Jadi entah 30% bahasa Inggris, 70% bahasa Indonesia, atau sebaliknya. Jadi habis pertanyaan pertama menggunakan bahasa Inggris, mungkin bisa saja selanjutnya akan digunakan bahasa Indonesia untuk menanyakan pertanyaan selanjutnya, dan seterusnya. Itu tergantung dari interviewernya. Tapi untuk yang bahasa untuk yang pelamar untuk dalam negeri, kalian umumnya akan mendapatkan bahasa Indonesia. Untuk batch yang terakhir itu saya sudah tidak mendengar pelamar dalam negeri mendapatkan pertanyaan bahasa Inggris. Jadi untuk total durasi wawancaranya itu masing-masing peserta bisa berbeda-beda, tergantung dari interviewernya, tergantung cara kita menjawab dan menjelaskan juga. Apabila interviewernya itu tertarik dengan apa yang kita jelaskan, kemudian ingin membahas detail, bisa jadi lama. Tapi kalau misalnya beliau merasa apa yang kita jawab itu kurang kurang masuk ke ekspektasi mereka dan di-cut-cut terus, bisa aja jadi waktu durasi wawancaranya tuh jadi lebih singkat. Nah, untuk pakaian selama wawancara itu kita tetap harus memakai baju yang sopan walaupun nanti wawancaranya dilakukan secara daring. Jadi, memakai pakaian formal umumnya di buku panduannya sudah diterangkan ya. Jadi, menggunakan kemeja atau kemeja batik biasanya. Bisa kalian baca di buku panduan yang terbaru. Kemudian ini juga penting. Eh, Misalnya kalian di esai itu menjelaskan kalian pernah juara lomba apa gitu, atau menjadi pembicara di event apa, seminar apa. Nah, itu harus, kalau bisa dan sebaiknya harus kalian siapkan dokumennya. Jadi bisa saja saat eh, proses interview itu interviewernya iseng, mana buktinya gitu. Jadi kalian udah siapkan dokumen-dokumen tersebut, terus kalian tinggal share aja, mohon izin share gitu. Itu juga nggak kalah penting. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, wawancaranya secara online. Ini untuk alur tes substansinya. Jadi, eh, pertama-tama untuk kalian yang belum pernah menempuh tes substansi, saat kalian join Zoom itu, kalian akan diminta menunggu antrian. Jadi kalian harus siap 2 jam sebelum jadwal kalian, kemudian kalian nunggu di waiting roomnya, di waiting room Zoom. Kemudian saat kenapa harus menunggu? Di sini saya ingin menjelaskan, kalian harus menunggu karena eh, selama 2 jam itu banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Apabila peserta sebelumnya selesai lebih cepat atau selesai lebih lama, itu kita nggak bisa memastikan. Jadi kita harus menunggu 2 jam sebelumnya. Setelah masuk ke dalam room, terus interviewernya akan membacakan peraturan, kemudian memperkenalkan diri, dilanjutkan dengan introduction dari kalian sendiri. Nah, perkenalan diri ini sebaiknya tidak berbelit-belit dan juga harus disampaikan secara jelas, maksimal 2 menit. Kemudian untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab dengan interviewer. Nantinya akan ada 3 interviewer, dan sistemnya itu mereka akan bertanya berganti-gantian. Em,
Di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa ada 3 interviewer, tentunya ada 3 karakter yang akan menanyai Anda. Jadi, beliau-beliau ini tentunya mempunyai personality yang berbeda-beda, jadi kalian bisa bertemu dengan interviewer yang suka nge-cut saat kalian ngomong, terus ada yang mendengarkan sampai kalian habis, kemudian terkait personality kan kita nggak bisa, di luar kontrol kita kan. Jadi, kalian harus bersiap-siap untuk ini. Kemudian untuk yang terakhir itu setelah sesi tanya jawab, kalian harus mempersiapkan closing statement. Hal ini juga sangat penting untuk disampaikan karena dari sini para interviewer itu mempunyai kesan, terhadap interview Anda, jadi kalian harus mengucapkan ucapan terima kasih dan juga kalimat penegasan yang berkesan dan menunjukkan potensi dan komitmen Anda. Nah, ini juga kalau bisa jangan lama-lama, jangan lebih dari 2 menit. Oke, kemudian selanjutnya, baik, ini terkait dengan interview atau sesi tanya jawabnya. Nah, siapa aja sih 3 interviewer tadi? Mereka terdiri dari akademisi, praktisi, dan psikolog. Untuk spesifikasi pertanyaannya, masing-masing dari mereka memiliki tugasnya masing-masing. Nah, untuk akademisi, beliau akan bertanya terkait latar belakang akademik Anda, tentang S1 Anda, kemudian rencana studi Anda selama S2, dan juga relevansi program S2 Anda terhadap kebutuhan untuk penyelesaian isu-isu terkini di Indonesia. Nah, untuk yang praktisi ini, mereka akan menanyakan terkait dengan pengalaman kerja, keterampilan, dan juga kontribusi nyata untuk Indonesia yang akan Anda berikan setelah studi. Kemudian, untuk psikolog, beliau akan menanyakan terkait motivasi, resiliensi, kemampuan beradaptasi, dan nilai-nilai pribadi Anda, dan tentunya ini, di bagian psikolog biasanya beliau akan sangat, memancing emosi Anda. Jadi dibikin seperti roller coaster, entah, memancing emosi kemarahan atau misalnya memancing Anda untuk menangis gitu. Jadi kalau bisa, Anda harus bisa mengontrol emosi untuk tetap stabil dalam menjawab, begitu. Nah, ini saya akan berikan contoh untuk spesifikasi pertanyaannya dari masing-masing interviewer. Yang pertama, dari akademisi. Nah, untuk pertanyaan yang disampaikan dari akademisi itu biasanya terkait kampus tujuan, rencana tesis, dan juga tantangan akademik. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya list. Untuk kampus tujuan, ini pertanyaan umum seperti mengapa Anda memilih Universitas X dengan program studi Y. Anda juga harus menjelaskannya secara detail dan jangan terlihat berpikir ya. Jadi kalau bisa dengan latihan atau mock up interview sebelum tes substansi, semua ini sudah ada di luar kepala, begitu. Jadi ini untuk beberapa contoh pertanyaannya, kemudian akan saya lanjut ke panelis praktisi. Beliau biasa menanyakan tentang pengalaman kerja, nanti Anda dimintakan untuk menceritakan pengalaman Anda dan juga tantangan apa dalam pekerjaan tersebut. Anda juga harus bisa menjelaskannya secara detail. Nanti saya berikan cara menjawabnya. Kemudian juga untuk panelis praktisi, beliau akan menanyakan tentang kontribusi, baik itu kontribusi saat ini ataupun kontribusi, after study nanti. Dan juga untuk praktisi, beliau akan bertanya tentang, implementasi dari rencana-rencana Anda. Jadi apakah itu, applicable, apakah mungkin untuk implementasikan, dan apakah Anda udah mempunyai gambaran cara pengimplementasiannya, itu akan digali oleh panelis praktisi ini, begitu.
Kemudian selanjutnya, untuk panelis psikolog. Nah, beliau ini sebenarnya yang sangat sering ditakuti oleh, para peserta pendaftar LPDP karena biasa, beliau suka memancing emosi para peserta sehingga, mmm, kita dibuat nge-blank atau tidak stabil dalam menjawab karena perubahan tempo ataupun intonasi, sehingga itu tuh terlihat kalau kita tidak konsisten gitu dalam menjawab. Padahal itu karena kita, terbawa emosi. Nah, itu sebenarnya harus dikontrol, begitu. Jadi beliau akan menanyakan terkait motivasi dan komitmen, manajemen waktu dan diri, kemampuan menghadapi tekanan, dan segala sesuatu tentang diri Anda yang Anda cantumkan di esai akan ditanyakan, begitu. Jadi kalau bisa pelajari esai Anda, dengan baik. Jadi apa yang Anda tuliskan di esai itu harus sudah di luar kepala. Oke, ini untuk beberapa contoh pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan di setiap interview LPDP. Jadi, ini pertanyaan-pertanyaan umum ya, seperti mengapa memilih LPDP, apa yang Anda lakukan kalau tidak lulus pada tahap ini, kemudian pencapaian terbesar dalam hidup, apa kamu yakin akan kembali Indonesia untuk pendaftar ke luar negeri, kemudian jelaskan rencana kontribusimu, sebutkan kelemahan dan kelebihan, mengapa memilih Universitas X dengan program studi Y, dan seterusnya. Untuk, cara menjawabnya nanti mungkin akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini cara menjawab pertanyaannya. Jadi untuk setiap pertanyaan sebaiknya digunakan metode STAR, Situation, Task, Action, and Result. Nah, ini contoh pertanyaannya. Apa kendala tersulit yang pernah Anda alami selama bekerja? Case-nya di sini saya akan menjawab menggunakan contoh, pengalaman saya ya. Jadi, eee, saya di sini situasinya adalah saat bekerja di K-Group sebagai expert marketing staff, saya pernah dihadapkan dengan ancaman keterlambatan pengiriman yang sangat fatal karena estimasi jarak waktunya sangat lama dari yang estimasi awal. Nah, di sini tugas saya, tantangan saya, task saya adalah mengelola pengiriman produk ekspor tersebut di tengah keterbatasan logistik pada waktu itu. Kemudian, action atau aksi yang saya berikan adalah saya mengambil inisiatif untuk tidak membiarkan hal itu, ancaman itu menjadi kenyataan dengan mencari dan berkoordinasi dengan beberapa jasa kirim lainnya yang bisa mengirimkan orderan sesuai tanggal yang seharusnya. Oleh karena aksi tersebut, hasilnya adalah pengiriman berhasil dilakukan dengan tepat waktu dan mendapatkan feedback yang positif. Ini contoh simpel untuk penggunaan STAR. Jadi, memang kalau misalnya dipikirkan ribet ya, untuk penggunaan STAR di setiap pertanyaan. Tapi kalau misalnya kalian sudah terbiasa, semuanya itu akan mengalir begitu saja. Jadi, mmm, ini terkait, kebiasaan sih sebenarnya. Jadi kalau bisa, eee, banyakin latihan menjawab menggunakan metode STAR, maka nantinya akan, terbiasa sendiri, begitu. Ini terkait tips and tricks menghadapi wawancaranya, baik sebelum ataupun saat wawancara. Ini ada 5 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus, persiapkan jawaban dari potensial pertanyaan. Jadi kayak dari list pertanyaan, mungkin dari yang saya berikan tadi, atau kalian sudah menyiapkan pertanyaan sendiri, kalian sudah bikin jawabannya,
bisa di Word ataupun dengan tulis tangan supaya lebih hafal. Tapi kalau bisa itu jangan dihafal ya teman-teman, karena, akan terlihat. Psikolognya tuh bisa tahu kalian itu menghafal atau memang paham gitu. Jadi kalau bisa, walaupun kalian sudah membuat pertanyaan dan jawaban, semua itu harus kalian mengerti. Intinya saja nggak apa-apa. Jadi pengembangannya nanti, kalian bisa sesuaikan sendiri, begitu. Kemudian untuk yang kedua, kalian harus paham dengan apa yang kalian tulis di esai maupun data diri yang kalian isikan di website LPDP. Karena itu semua akan menjadi bahan bagi interviewer. Jadi semua pertanyaan nggak akan jauh dari situ. Dan kalian harus sering latihan tanya jawab, baik itu dengan cermin, jadi kalian ngomong sendiri, jawab sendiri gitu. Ataupun juga mock up interview dengan mentor atau teman Anda, itu sangat-sangat membantu. Kemudian oh ya, untuk bisa memahami esai dan, apa yang kalian tuliskan di website itu, sebaiknya kalau saran dari saya pribadi, itu adalah kalian membacanya sebelum tidur dan juga waktu bangun tidur. Dan untuk saat kalian latihan berbicara, sebaiknya kalian record, voice record aja nggak apa-apa. Jadi kalian voice record, kemudian di waktu senggang atau sedang melakukan hal-hal yang masih bisa multitasking itu kalian play recording-nya, terus sambil kalian dengerin, itu juga membantu. Kemudian, terkait dengan saat wawancara, eee, pada saat wawancara, kalian harus memberikan jawaban itu yang jelas dan spesifik. Dan semuanya itu harus berbasis data. Jadi nggak bisa, cuman estimasi atau perkiraan saja, itu akan nggak valid jadinya. Jadi sebaiknya apabila ada pertanyaan, kalian mampu, menyajikan data pendukung, baik itu yang sudah kalian cantumkan di esai ataupun data tambahan. Jadi, jawabannya itu contohnya ya, contoh simpelnya itu bukan Mmm, menurut saya nggak begitu. Jadi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, nah itu lebih valid jawaban yang seperti itu. Kemudian untuk bahasa tubuh saat interview, pastikan pandangan Anda itu fokus ke kamera. Jadi, ini akan sangat dinilai dari psikolog. Jadi bagaimana Anda menjelaskan intonasi dan tempo Anda berbicara itu juga diperhatikan. Jadi, kalau bisa dari awal sampai akhir itu intonasi dan temponya sama. Makanya itu tadi, untuk pertanyaan-pertanyaan yang personal dan memancing emosi, terutama yang dari psikolog, itu akan menjadi tantangan terbesar untuk kalian dalam wawancara ini. Jadi sebisa mungkin, eee, kalian melatih untuk mengontrol emosi saat berbicara. Kemudian yang kelima itu adalah fokus pada kontribusi nyata untuk Indonesia. Jadi nanti kan, saat interview itu kan akan banyak pertanyaan dan juga, sebenarnya interviewer itu akan, pertanyaannya itu akan mengalir. Jadi sebenarnya kita tuh bisa menggiring pertanyaan tersebut dari jawaban-jawaban yang kita berikan. Contohnya itu seperti ini, misalnya kalian ditanya, "Kenapa ngambil universitas ini?" Gitu. Terus, kalian jawab, "Karena di universitas tersebut, dengan program studi ini, terdapat mata kuliah ABC. Kemudian, juga terdapat, mmm,
dosen yang bernama Mr. X dan beliau expertise-nya di bagian ini gitu. Terus interviewer akan menanyakan lebih lanjut, "Memang apa yang Anda tahu tentang Mr. X? Apakah Anda tahu jurnal atau research yang beliau lakukan?" Gitu. Jadi kayak walaupun Anda tahu banyak tentang Mr. X, tapi Anda hanya menjelaskan sedikit dari beliau karena berharap untuk interviewer menanyakan itu lebih lanjut, begitu. Jadi, sebanyak apapun pertanyaan yang dilontarkan oleh interviewer dan sejauh apapun pertanyaan yang diberikan, kalau bisa, balikan lagi ke tujuan kontribusi Anda. Jadi mau di mau di mmm, apa ya istilahnya, kayak mau dibawa sejauh apapun, tetap balikan dan kaitkan dengan tujuan Anda mendaftar S2, yaitu untuk memberikan kontribusi dan mengatasi solusi apa, begitu. Untuk saya, cukup sekian, mungkin kita lanjut di, sesi tanya jawab apabila ada yang mau ditanyakan. Jadi untuk dual degree sendiri, mau dual degree ataupun, tujuan luar negeri lainnya, itu semua balik lagi tergantung interviewer-nya. Jadi terkait presentase bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya, itu, eee, terserah mereka. Jadi kita tidak bisa membuat prediksi apakah itu hanya akademisi yang akan menanyakan dengan bahasa Inggris atau hanya psikolog saja, nggak bisa. Karena 2 kali saya melakukan tes substansi untuk, program double degree, itu berbeda-beda. Jadi dulu yang, eee, saat percobaan pertama saya, yang banyak menanyakan terkait dengan pertanyaan bahasa Inggris itu adalah panelis akademisi, kemudian untuk yang percobaan kedua yang banyak menanyakan menggunakan bahasa Inggris itu adalah, panelis psikolognya. Jadi itu tidak bisa tidak ada polanya, Kak. Jadi itu balik lagi ke interviewer-nya sendiri-sendiri, begitu. Untuk waktu studi yang tidak sesuai target. Jadi, mungkin ini maksudnya molor gitu ya, Kak, ya? Jadi nggak on time lulusnya begitu ya? Jadi kalau misalnya hal ini ditanyakan, tentunya Kakak pasti akan menjawab begini, "Pasti saya sudah memastikan dan memaksimalkan saya akan, eee, mengusahakan untuk lulus tepat waktu dengan hambatan-hambatan yang ada, kemudian apabila, eee, hal ini tetap terjadi, maka saya akan mengusahakan untuk, eee, menerima konsekuensinya dengan mencari dana ataupun sambil bekerja untuk menutupi, eee, tuition fee yang seharusnya, dibayarkan LPDP, begitu. Karena, terkait hal ini kita kita perlu memutar otak ya untuk menjawabnya itu bagaimana caranya kita tuh terlihat, sudah berusaha semaksimal mungkin. Karena untuk sampai diterima, oleh LPDP tentunya kita mempunyai komitmen yang kuat. Jadi hal ini sebenarnya jarang terjadi gitu. Jadi untuk yang molor studinya itu jarang sekali terjadi gitu. Walaupun itu kemungkinan terburuk yang terjadi, kita tetap harus mencari solusi gitu. Walaupun, eee, apa ya, kesannya kan ini tidak tepat waktu dan bergeser dari komitmennya di awal, tapi kita tetap harus provide solusi terhadap situasi tersebut, begitu. Berarti kalau di S1 itu, kan itu menjadi pembelajaran ya untuk kita. Jadinya dengan apa yang sudah terjadi, terus,
Kakak harus bisa analisis kenapa waktu itu studinya molor. Dari faktor-faktor, yang sudah Kakak analisis tersebut, Kakak sampaikan ke interviewernya bahwa ternyata dulu itu saya lama lulusnya karena hal A, B, dan C. Dan di studi saya S2, saya akan memperbaikin itu agar tidak terulang lagi, begitu. Sebaiknya kita sudah mencari tahu terkait dengan jurnal ataupun research yang profesor tersebut lakukan. Masalah mengenal atau tidaknya itu sebenarnya bukan suatu keharusan, Kak Fauzia. Jadi, kalaupun kita tidak mengenal itu tidak apa-apa, tapi sebaiknya kita sudah menghubungi, at least kita sudah menghubungi dan sudah berusaha menghubungi, baik itu by email atau misalnya kita memperoleh LinkedIn-nya, itu sebaiknya kita sudah menghubungi profesor tersebut dan menyampaikan maksud dan tujuan kita untuk melanjutkan studi dan melalui LPDP begitu. Apakah beliau bersedia untuk menjadi supervisor atau pembimbing tesis kita begitu. Terkait dengan tanggapan yang akan beliau berikan, baik itu belum dibalas ataupun misalnya nanti nggak ada feedback, terus ataupun ada feedback, itu kan di luar kontrol kita ya, Kak. Jadi, sebisa mungkin kita sudah menghubungi. Jadi, untuk pertanyaan ini, sejauh apa kita tahu tentang profesor itu, kalau kita sudah menghubungi itu, sudah aman. Ini saran dari saya sih, Kak. Karena ini, sangat mungkin ditanyakan oleh interviewer, Kak. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mendapat pertanyaan ini, at least kita udah punya pegangan gitu, Kak. Kalau perlu, di-screenshot aja itu bukti emailnya kalau memang kita sudah menghubungi, kemudian, dijadikan file, jadi apabila nanti ditanyakan terus, interviewer-nya nggak percaya gitu, atau iseng minta bukti, kita udah bisa memberikan bukti gitu, Kak. Harus sekonkret apa kontribusi nyatanya itu, sejauh mana Kakak memahami permasalahan yang Kakak angkat itu sendiri, Kak. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan, apa yang sejauh apa Kakak tulis di esai Kakak, itu yang akan digali oleh interviewer. Jadi, misalnya Kakak menyampaikan, eee, mungkin saya akan memberi contohnya nggak jauh-jauh dari dunia bisnis kali ya, Kak. Soalnya, saya mengambil programnya di Master of Business dan MBA. Jadi untuk contohnya mungkin, karena saya mengangkat isu tentang UMKM, jadi pastinya pertanyaannya itu terkait UMKM yang ada di Indonesia dan kontribusi apa yang akan saya berikan untuk UMKM yang ada di Indonesia. Dan nanti itu dari rencana kontribusi yang saya berikan, itu akan dikaitkan dengan program-program pemerintah yang sudah ada saat ini, begitu, Kak. Jadi Kakak harus sudah melakukan research tentang, program-program dari kementerian, ataupun program-program pemerintah lainnya terkait dengan UMKM tersebut. Jadi, istilahnya sebelum memberikan, rencana atau rekomendasi nantinya untuk kontribusi tersebut, kita itu sudah melakukan, eee apa namanya ya, research secara online dulu, jadi sehingga kita tuh tidak memberikan solusi yang sebenarnya tuh sudah ada begitu, Kak. Karena, mmm, untuk para interviewernya kan, apalagi yang praktisi kemungkinan beliau bisa jadi dari, kementerian atau instansi pemerintah lainnya. Jadi beliau sudah sangat paham terkait dengan, implementasi ataupun program-program dari pemerintah begitu, Kak. Itu untuk tips and tricksnya, jadi harus research terkait dengan, program-program dari pemerintah dan kementerian, terkait dengan seberapa detail, itu tergantung
kitanya, Kak. Jadi tergantung esai kita, tergantung, kita menjelaskannya sedetail apa. Apabila kita sudah cukup detail menjelaskannya dan mereka rasa cukup jelas, mereka nggak akan menanyakan lebih lanjut sih, Kak. Terkait dengan hal ini jujur tantangan yang paling susah bagi saya. Karena mengontrol emosi itu, apalagi di saat-saat kita nervous dan juga panik karena sedang di interview, itu akan menjadi sangat susah. Jadi, kalau saran dari saya, kita harus mengatur nafas sebisa mungkin, jadi tetap rileks, walaupun kelihatan agak tarik nafas nggak apa-apa, yang penting, kita bisa tetap stabil dalam menjawab dan tidak ngeblank. Dan juga salah satu cara, dari saya itu adalah saat kita diberi pertanyaan yang kita nggak expect bakal ditanyakan, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga, kita bisa mengulur waktu untuk berpikir, tapi tanpa jeda. Jadi dengan melakukan pengulangan dari pertanyaan tersebut. Misalnya kita ditanya, mmm "Proses dalam hidup seperti apa sih yang paling membentuk diri kamu?" Gitu. Kan misalnya kita belum siapin jawabannya, terus sambil kita mikir, kita boleh, langsung jawab dengan mengulang pertanyaan seperti ini. Jadi, untuk proses yang paling membentuk saya di dalam hidup saya adalah gitu. Jadi kayak pelan-pelan disebutin ulang, tapi sambil berpikir, itu cara mengulur waktu dari saya sih. Terkait durasi kita menjawab, sebenarnya tidak ada, keharusan untuk berapa menitnya, tapi kita bisa menyesuaikan dari bobot pertanyaannya, Kak. Jadi apabila pertanyaan tersebut, cukup kompleks dan banyak anak pertanyaannya, seperti pertanyaan dengan kalimat majemuk, ada dan-dannya gitu, mungkin itu 2 menitan gitu nggak masalah, Kak. Tapi untuk pertanyaan yang hanya pertanyaan tunggal, tidak ada anak pertanyaannya atau tidak menggunakan kalimat majemuk, itu bisa kita jawab cukup dengan menggunakan metode STAR yang saya sampaikan tadi, Kak. Jadi menyampaikan situasinya seperti apa, terus, task-nya Kakak di situ apa, dan juga action yang Kakak kasih apa, dan terakhir result-nya tuh apa dari action yang Kakak kasihkan. Jadi dengan menggunakan metode STAR untuk menjawab satu pertanyaan itu sudah cukup, Kak. Jadi untuk durasinya itu bisa menyesuaikan, begitu. Jadi, terkait mock up ini mungkin masing-masing pribadi itu kan berbeda ya, Kak. Jadi, lebih ke mock up itu untuk melatih public speaking kita. Untuk melatih public speaking dan strategi kita menjawab struktur, jawabannya itu bagaimana, untuk melancarkan juga. Nah, terkait ini kalau untuk dari pengalaman saya itu nggak nyampai nggak sampai 20 sih, Kak, nggak sampai 20 kali. Jadi mungkin, mmm, 10 itu ideal menurut saya. 10 kali cukup dan sebenarnya seberapa banyak mock up itu, tetap balik lagi ke kita. Kalau kita sudah melakukan banyak mock up, tapi kita belum bisa mengontrol faktor-faktor lainnya seperti, mmm, intonasi ataupun, eee, perubahan emosi, itu mungkin juga akan kurang membantu kalau bagi saya. Dan juga, eee, mau sebanyak apapun mock up kita kalau ternyata problemnya itu, di esainya juga sama aja sih, Kak. Jadi kayak misalnya dari esainya tuh belum bisa ditarik benang merah gitu. Jadi belum ada inti pokoknya gitu, mau sebanyak apapun kita mock up kan hasilnya tetap sama jadinya. Jadi semuanya harus sinkron, dari esai, kemudian apa yang kita sampaikan saat
interview itu harus ada eh, kaitannya gitu. Jangan di esai kita menulis apa, saat interview kita sampaikan apa, itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri, begitu.